mengetahui pentingnya gotong royong. Gotong royong penting nggak? Untuk apa? Betul, mempererat tali persaudaraan. Kira-kira gotong royong ada di sila berapa? 4, 3 apa bunyinya? Kemudian menjalin hubungan yang harmonis antar individu dan latih kerjasama tim. Bayangkan jika di sekolah kita atau di lingkungan masyarakat kita tidak ada yang gotong royong, apa yang bakal terjadi? Betul, adanya konflik. Terus apa lagi? Siapa yang bisa? Apa? Perpecahan negara. Jangan jauh-jauh perpecahan di masyarakat dulu ya, atau perpecahan di lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya kalian semangat gak? Kalian lebih semangat? Ibu ada ice breaking. Kalian harus ikuti gerakannya. Kalian berdiri dulu. Harus ekspresif ya. Ikuti gerakannya. Ekspres dong. Good. Sekarang jalan. Coba kalian barusan udah mengikuti gerakan. Kalau misalkan dikaitkan dengan gotong royong, kalau misalkan yang geraknya cuma sendiri, rame gak? Kalau misalkan semuanya, kenapa? Karena banyak orangnya. Terus apa lagi? Karena jadi kompak. Betul, jadi kompak. Kalau misalkan yang ini gak gerak, yang ini gerak, yang itu gak gerak, bakal gimana? Berantakan. Apa? Berantakan, betul. Makanya manfaat dari gotong royong itu agar apa? Agar menjaga persatuan dan harmoni. Oke, sekarang coba perhatikan gambar di sini. Ini gambar apa? Betul. Bayangkan jika kalian melihat ini atau melewati jalan yang banyak sampahnya, apa yang akan kalian lakukan? Betul, tutup hidung. Karena apa? Bau. Nah, betul, membersihkan lingkungan. Nah, sekarang kalau misalkan sampah-sampah ini terus berserakan, sampah-sampah ini terus ditumpuk, apa yang bakal terjadi? Banjir. Banjir. Terus apa lagi? Banjir bandang. Ya, banjir. Betul. Jadi kalau misalkan gini, apa solusinya? Membersihkan. Membersihkan.
Bena. Untuk menghilangkan sampah yang ada di masyarakat. Nah, caranya kalian harus bekerjanya secara sendiri-sendiri atau bermasyarakat atau langsung semuanya masyarakat dikerahkan. Oke. Tujuannya kenapa harus banyak orang yang melakukannya? Cepat selesai. Pekerjaannya lebih ringan. Betul. Good. Apalagi? Daerah ini belum ada yang jawab. Apalagi? Menghemat energi. Menghemat energi dan menghemat waktu. Waktu, betul. Oke, ada gambar kedua. Coba ini di mana? Di rumah. Kamu bayangkan di rumah kalian berantakan. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian hanya membereskannya? Kalau misalkan sendiri bakal capek tidak? Jadi kalau misalkan di rumah, siapa saja yang akan kalian lipatkan? Orang tua. Orang tua. Terus saudara. Bisa saudara, bisa tengah-tengah, misalnya orang ini istirahat bentar, kemudian lagi gitu. Betul. Tapi kalau misalkan dari siang sampai sore mengerjakan ini, apa tidak capek? Iya. Kan ada istirahat gitu. Oke, ada istirahat dulu. Tapi apakah bakal lebih efektif jika hanya sendiri atau bersama-sama? Kenapa? Selesai. Kalau dengan dalam menghemat energi dan tenaga dan waktu. Oke, good. Daerah ini ada yang mau ditanyakan dengan gambar foto ini? Nggak ada. Ini? Nggak ada? Oke, agar kalian lebih paham, ada videonya. Ada video tentang gotong royong. Ini videonya tentang pengertiannya, manfaatnya. Kalian boleh nonton ya. Oke, tonton bersama-sama ya. Kalian cermati, nanti ibu akan Halo Indonesia, ayo, siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 percakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu, gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong?
Ada beberapa cara nih. Kalau lingkungan keluarga bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan menunjukkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Coba, kapan kamu terakhir gotong royong? Katanya di mana? Di sekolah. Kegiatan apa aja? Piket kelas 4 terakhir. Kelas 4 terakhir. Kalau sekarang piketnya nggak piket. Soalnya kan itu jemputan pulang duluan. Oh iya tadi lupa. Oke, di mana lagi? Rumah. Di rumah apa aja? Mencuci diri. Membersihkan selokan. Tadi di video tadi ada pengertian. Katanya pengertian gotong royong itu apa, Cina? Gotong royong itu apa? Bekerja bersama. Kemudian tadi ada 3 percakapan dalam gotong royong. Ada yang ingat di video tadi ada apa aja? Kolaborasi, terus berbagi, satu lagi? Peduli. Good. Oke, karena kalian sudah menonton video, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Tetapi sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu gak? Enggak? Udah paham semuanya tentang gotong royong? Manfaatnya udah? Tujuannya? Sama contohnya? Oke. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Di sini ada permasalahan. Ibu bagi 3 LKPD-nya, ada yang di rumah, ada yang di sekolah, dan di masyarakat. Nanti kalian bisa sharing ketika presentasi. Ya, berkelompoknya berdua ya, satu bangku. Oh, ya, berdua. Ya, di sini ibu jelasin dulu. Di sini ada nama kelompok yang harus diisi, terus kalian baca aja petunjuknya. Kemudian di sini ada permasalahan tadi, ada yang di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, di sini kalian mengisi contoh manfaat dan juga penyebab serta solusinya. Ada yang mau tanyain dulu nggak tentang LKPD-nya? Ya, udah. Dua ya. Waktunya 10 menit cukup? 15 boleh. Kalau berdua, kalau ada yang mau ditanyain, kerjanya berdua ya. Ini masalahnya.
Tadi yang belum ya gitu. Coba yang belum siapa aja? Kelompok mana aja?
aman. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok yang permasalahan di rumah siapa? Di rumah siapa? Ya. Coba aja. Ulang. 1, 2, 3. Audrey. Coba. Selamat pagi Kak Remi, Bu Nur, Bu dosen dan Kak Utari. Hari ini kami akan menjelaskan tentang LKPD Pendidikan Pancasila kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Audrey. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Jangan ketawa. Di sebuah rumah, kondisi rumah terlihat berantakan. Mainan dan barang-barang berserakan di lantai. Tempat tidur tidak dirapikan dan sampah tidak terbawa pada tempat. Selain itu, hanya ibu yang membersihkan rumah setiap hari. Sementara anggota keluarga lainnya jarang membantu. Hal ini membuat ibu merasa lelah dan suasana rumah menjadi kurang nyaman. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama-sama, tolong-menolong dan saling membantu. Dua, apa masalah yang terjadi pada cerita di atas rumah yang berantakan? Sebutkan 3 contoh gotong royong di rumah: membantu ibu memasak, membantu ayah mencuci mobil, dan membantu adik merapikan rumah. 4. Sebutkan 3 manfaat gotong royong. Pekerjaan menjadi lebih cepat, menciptakan kerukunan, tidak akan terjadi konflik. Apa penyebab rumah menjadi kotor? Karena sampah yang berserakan di dalam dan di sekitar. Siapa saja yang harus terlibat? Seluruh anggota keluarga. Apa manfaat jika solusi tersebut dilakukan bersama? Meningkatkan kekompakan keluarga, meringankan beban pekerjaan, dan akan menumbuhkan saling tolong menolong. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih selalu sudah mendengarkan. Oke, kasih tepuk tangan. Tadi katanya belum selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang permasalahan rumah atau ada yang berbeda, boleh mengacungkan tangan. Tadi yang disebutkan ada yang berbeda atau tidak? Siapa yang terlibat? Seluruh keluarga. Kemudian permasalahannya tadi siapa? Kenapa rumah menjadi berantakan? Karena apa? Good, karena tidak ada yang membantu ibu. Apalagi ada yang berbeda tidak? Manfaatnya? Manfaatnya sama semua. Beda dikit. Apa perbedaannya? Ella. Boleh. Bapak Sebentar, pertanyaannya, apa yang terjadi jika seluruh anggota keluarga membiarkan berserakan barang-barang berserakan di rumah, tidak ada yang membersihkan sama sekali? Rumah menjadi kotor. Kotor dan tidak nyaman. Cukup menjawab. Betul ya, kalau di rumah kita harus membereskan rumah agar rumah itu menjadi nyaman dan bersih. Sekarang terakhir dari kelompok permasalahan lingkungan sekitar. Siapa yang mau? Kamu. Boleh. Biar orang dalam rumah. Selamat siang semuanya. Kami akan mempresentasikan gambaran kerja ini. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Wira. Di sebuah lingkungan tempat tinggal, selokan terlihat kotor dan tersumbat oleh sampah. Banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Kegiatan kerja bakti sudah lama tidak
dilakukan. Setidaknya 1 jam turun, air meluap dan menyebabkan banjir kecil di beberapa rumah. Lingkungan menjadi kotor, tidak sehat, dan warga merasa tidak nyaman. Kegiatan 1 mengalami masalah. Dalam pertanyaan berikut, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Bekerja sama untuk menghemat energi. Apa masalah yang terjadi pada cerita di atas? Salongan terlihat kotor dan tersumbat oleh sampah. Kegiatan 2 menganalisis. Jawablah pertanyaan berikut. Membangun rumah bersama-sama, menurunkan karbon sampah, membersihkan sungai dan nomor 4. Sebutkan 3 bahasa Indonesia. Menghemat waktu, menghemat energi, dan pekerjaan menjadi lebih mudah. Kegiatan 3. Menyelesaikan masalah ini dengan solusi. Apa penyebab lingkungan menjadi kotor? Karena banyak orang membuang sampah sembarangan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah lingkungan gotong royong? Membersihkan saluran sampah, memungut sampah, dan membuang ke tempat sampah. Siapa saja yang harus terlibat? Semua warga. Apa manfaat jika solusi tersebut dilakukan bersama? Lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Terima kasih dari kami. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya untuk yang ini? Boleh, Audrey. Tadi kan Rizka udah, sekarang Audrey yang bertanya. Bagaimana cara masyarakat bagaimana membersihkan lingkungan masyarakat dengan cara bersama-sama? Maksudnya gimana? Caranya kayak gimana? Katanya melakukannya. Kayak bakti, membagi tugas, cara bersama dan lain-lain. Oke, good. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh, Nadia. Bagaimana kalau kita misalnya kita udah ngajak masyarakat lain untuk ikut membersihkan. Nah, tapi masyarakat itu orangnya itu nggak mau ikut. Kalian tanggapannya gimana? Oke, kita belum tahu sampai mau. Dan semangat. Cara wujudnya kayak gimana? Yang wujudnya ayo kita hati. Ya. Kita hati-hati. Nanti aja. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kak, satu lagi. Jadi apa yang terjadi jika dalam kehidupan sosial jika banyak warga yang tidak ingin bekerja sama? Sikap sosial bukan apa? Gimana, Rizka? Apa yang terjadi akan terjadi dalam kehidupan sosial jika keluarga tidak ingin bekerja sama? Apa yang terjadi katanya? Lingkungan masyarakat akan kacau. Ya, cukup. Oke, boleh kasih applause buat kelompok. Oke, betul ya. Jadi lingkungan masyarakat itu tidak hanya warga yang ada di sekitarnya, tetapi harus semua warga dilibatkan. Sikap sosialnya betul tadi. Kalau misalkan sebagian yang hanya mengikuti bakal ada perpecahan. Oke, siapa di sini yang mau menyimpulkan pematerian pada hari ini? Pematerian pada hari ini tentang apa? Tentang apa? Gotong royong ya Kak Jila. Gotong royong. Terus manfaatnya? Terus siapa aja yang harus terlibat? Masyarakat di rumah anggota keluarga, di kelas anggota kelas. Betul. Oke, kira-kira kalau misalkan ada sampah berserakan di kelas, kalian bakal gimana? Buangin. Oke, good. Nah, itu sebagai praktik dari gotong royong. Apa yang kalian rasakan hari ini? Senang. Kenapa senang?
Coba checklist yang kelebihan. Oh ya. Namanya lengkap macam-macam. Waduh, ini jadi kamu dua, satu aja. Lebih dari satu. Yang menurut kamu benar. Apa kamu nyari apa?